Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat, mendapatkan perlindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi insan-insan atau manusia-manusia yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Pada beberapa video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang apa itu takwa, juga tentang kemuliaan yang akan diperoleh oleh orang yang bertakwa, dengan beberapa bentuk kemuliaan yang akan diperolehnya baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pada umat Islam, pada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa berupaya menjaga ketakwaan kita, untuk berupaya meningkatkan kadar dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat memperoleh atau menggapai derajat husnul khatimah di akhir hayat kita. Nah, perintah ini sering kita dengar karena sering disampaikan oleh khatib Jumat, ya, dan juga khatib-khatib pada khutbah-khutbah yang lain, karena merupakan salah satu rukun dalam khutbah, ya, yaitu perintah yang terkandung dalam pesan takwa, ya, dimana sering disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menggunakan lafaz iya, ya, harfun nida, huruf yang menunjukkan seruan. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, ketika panggilan disampaikan dari Allah kepada makhluknya, kepada kita, itu menggunakan lafaz iya, supaya ada menunjukkan li ta'ali wa tanazzuh, ya. Jadi bahwa Allah tidak butuh kepada apa yang diperintahkannya kepada kita, tapi yang butuh adalah kita. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman atau menyerukan kepada kita, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan takwa yang sungguh-sungguh, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Takutlah kalian kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dengan sebenar-benarnya. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, saudara-saudara sekalian, agar kita betul-betul, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar menjadi slogan, ya, tapi betul-betul kita laksanakan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti pernah saya sampaikan, bahwa ketaatan yang dimaksud adalah dalam semua aspek kehidupan, dalam semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, termasuk
dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan bermasyarakat kita, termasuk juga dalam lingkungan kerja kita. Ketika kita bekerja, maka Allah perintahkan supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti perintah-perintah Allah yang ada dalam lingkungan pekerjaan kita. Seperti kita berbuat jujur, seperti kita berbuat adil, dan juga menjaga nilai-nilai yang lainnya. Berarti memperhatikan kepentingan orang lain ketika kita memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan orang lain. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa. Dan ini senada dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, baik ketika kamu sedang sendiri ataupun sedang bersama dengan orang lain, harus di tengah keramaian, baik ketika kita sedang berada di rumah ataupun ketika kita sedang di lingkungan pekerjaan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Nah, ini saudara-saudara sekalian, perintah-perintah Allah sangatlah banyak. Dan itu berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan kita, semua aspek kehidupan kita. Demikian pula dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa saja mungkin terkadang kita tanpa disadari, ketika kita sedang berada di satu komunitas, kemudian kita misalkan ternyata kita membicarakan keburukan orang lain. Nah, itu salah satu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terkadang ini terkesan berat. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ini 102 ini terkesan berat. Kenapa? Karena semua berkaitan dengan aspek kehidupan kita. Nah, hal ini pernah disampaikan oleh para sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW ketika turunnya ayat ini. Ya. Mereka berkata, "Man yaqwa ala dzalika ya Rasulullah?" Adakah di antara kita yang mampu untuk melakukan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab pertanyaan para sahabat tadi dengan turunnya surat At-Taghabun ayat 16 yang berbunyi, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semampu kalian. Nah, saudara-saudara sekalian, sekilas ada ketidaksesuaian antara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 102 yang memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, sehingga terkesan berat bagi para sahabat. Fasyaqqa alaihim, dalam salah satu riwayat disebutkan terasa berat, memberatkan mereka. Nah, dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat 16 yang berisi perintah kepada kita untuk bertakwa semampu kita, sehingga ada sebagian ulama berpendapat bahwa firman Allah dalam surat ataupun ayat 16 yang memerintahkan kepada kita untuk bertakwa semampu kita merupakan nasikh atau ayat yang menghapus hukum yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat 102. Tetapi ada juga sebagian ulama yang berupaya untuk mengkompromikan al-jam'u bainahuma, jadi menggabungkan makna antara keduanya. Di mana ayat yang pertama
memerintahkan kepada kita untuk berupaya semaksimal mungkin. Jadi yang paling penting di sini adalah adanya kesungguhan kita untuk berupaya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Walaupun tekanan dalam beberapa kesempatan tertinggalkan, saudara sekalian. Tapi dengan adanya kesungguhan itu, kemudian dengan kita bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan Allah ampuni dosa-dosa kita atau kekurangan kita. Sementara dalam surat At-Taghabun ini memerintahkan kepada kita untuk bertakwa semampu kita, ya, bertakwa kepada Allah semampu kita. Jadi bisa dipadukan. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersungguh-sungguh, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya semampu kita. Artinya ketika ada hal-hal yang tidak kita di luar kemampuan kita, maka itu Allah akan maafkan, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, yang terpenting di sini adalah faktor kesungguhan kita, keseriusan kita untuk berupaya semaksimal mungkin. Sekali lagi, semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan vertikal kita. Ini sering saya ulang, saya tekankan. Kenapa? Karena mohon maaf, terkadang masih ada sebagian kita yang terkesan berpandangan bahwa takwa itu hanyalah berkaitan dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Padahal semua aspek kehidupan, ya, semua perilaku kita upayakan supaya sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sikap kita ketika terhadap orang lain, menghormati, menghargai orang lain, kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, dan juga kepada tetangga kita, saudara-saudara sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita dalam firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ini berkaitan dengan perintah yang sebelumnya tadi, saudara-saudara sekalian. Dan janganlah kamu sekali-kali, ini menggunakan nun taukid, ya, nun yang menunjukkan perintah yang serius, ya. Dan jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berislam, kecuali kalian dalam keadaan besar diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya katakan tadi bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini agar kita tidak meninggal dalam keadaan tidak berislam, itu berkaitan dengan perintah tadi, kesungguhan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan jaga kita, Allah akan lindungi diri kita, sehingga ketika pada saatnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil kita, kita akan berada dalam lindungan Allah, dan kita insya Allah akan menggapai derajat husnul khatimah. Dan inilah yang sangat kita harapkan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, keadaan yang akhir yang baik, bukan su'ul khatimah, ya, bukan akhir yang buruk. Dan saya kira ini adalah idaman kita semua, harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadana wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.